Bersedia. Berdiri siap. Untuk kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bersalam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengabsen kalian dulu ya. Ya, Bu. Wisnu. Muhammad Taufik. Hadir. Samsuri. Hadir. Adrian. Hadir. Rizkyani. Hadir, Bu. Ya. Hadir semua ya? Ya, Bu. Baiklah, untuk menambah semangat anak-anak sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila secara bersama ya. Garuda Pancasila, dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Kemudian tujuan yang kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar ya. Yang terakhir, setelah membaca cerita, siswa mampu menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila dengan benar. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran berlanjut, sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya? Ya, Bu. Ibu akan membagikan satu kelompok satu buku. Silakan perhatikan layar di atas. Ya, coba perhatikan anak-anak di depan. Ya, setelah kalian membaca, ada cara pendeskripsian watak suatu tokoh dalam cerita ya. Yang pertama adalah penjelasan dari pengarang. Yang kedua, dialog antar tokoh. Kemudian yang ketiga, tanggapan atau reaksi dari tokoh lain. Yang keempat, lingkungan sekitar tokoh, dan yang keempat pikiran-pikiran dalam hati tokoh dan bentuk fisik tokoh dan tingkah laku. Itulah cara mendeskripsikan watak tokoh dalam suatu cerita. Sudah dimengerti? Ya, Bu. Sudah, tadi setelah Bu Guru jelaskan tentang pendeskripsian tokoh, coba sekarang siapa yang tahu tentang yang dimaksud dengan intrinsik, unsur intrinsik? Saya, Bu. Iya, coba silakan. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun suatu drama. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk temannya.
dan pengertiannya sudah benar sekali ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu drama. Dapat dikatakan unsur adalah komponen yang terdapat di dalam suatu drama ya. Betul sekali seperti yang diutarakan dari kelompok 3 ya. Amat ya. Bagus sekali. Pak, perhatikan kira-kira ini gambar apa? Siapa yang bisa? Gambar apa yang bisa lihat tadi? Gambar. Sila yang ketiga. Siapa yang bisa sebutkan? Ya, coba kelompok 3 lagi. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bagus. Itu tadi anak-anakku sudah mampu menyebutkan simbol Pancasila dan bunyi sila-sila yang ada Pancasila ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah? Saya Bu. Ya, kelompok 3 silakan. Bantu orang tua. Iya, bagus. Itu tadi yang disebutkan kelompok 3 merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila ya. Bagus, semua sudah bisa menjawab. Nah, itu tadi contoh pengamalan sila Pancasila yang ketiga, pengamalan di rumah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah? Saya silakan. Belajar dengan tekun. Iya, bagus. Disiplin itu semua contoh pengamalan sila Pancasila di sekolah. Iya, bagus. Ya, seperti semua kelompok, masing-masing kelompok menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Ya, baiklah. Setelah kalian mempelajari tentang cerita pentingnya budaya Teguh Sapa dan pengamalan sila ketiga Pancasila, selanjutnya Ibu akan membagikan RKPD dan dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, sekarang silakan anak-anak mengerjakan dan diskusikan bersama teman kelompokmu ya. Bagaimana? Sudah selesai semua dikerjain KPD-nya? Sudah. Sekarang Ibu minta masing-masing perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Baiklah, saya akan bacakan hasil diskusi kelompok 1. Judul: Pentingnya Teguh Sapa. Tokoh Nenek Ija dan Pak Tulus. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Peduli kepada orang lain. Lihat, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila tepat sekali? Iya, karena dia sudah membantu Nenek Ija. Ya, bagus. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Baiklah, setelah anak-anak mengerjakan RKPD, maka sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, yang pertama, saya Bu. Ya, apa? Pentingnya budaya Teguh Sapa. Ya, silakan. Pentingnya saling membantu satu sama lain. Coba. Kita akan tolong menolong. Ya, harus saling apa? Pentingnya Persatuan Indonesia. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi dan dikerjakan secara mandiri. Bagaimana? Sudah selesai dikerjakan evaluasinya? Sudah. Kalau sudah, silakan dikumpul kembali. Akhiri pembelajaran, Ibu berpesan agar anak-anakku sekalian selalu tetap rajin belajar di rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, ingat pesan Ibu, selalu jaga jarak dan selalu cuci tangan pakai sabun ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu persilahkan kepada Nanda Swita untuk memimpin doa. Bersedia. Berdiri siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bersalam kepada Bu Guru. Salam.